kalian hari ini. Bertemu lagi dengan Losa di Kebaktian Anak Kids for Jesus GKY Balikpapan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman untuk mengikuti kebaktian anak online Kids for Jesus walaupun masih di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, pimpin kami di dalam mengikuti ibadah hari ini. Ajar kami untuk fokus di dalam kami mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita nyanyikan beberapa lagu berikut ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai
mendengarkan cerita firman hari ini, mari kita tundukkan kepala, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman yang akan diberitakan, yang akan disampaikan oleh Lo Sejo. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Tuhan juga pimpin Lo Sejo agar apa yang diceritakan boleh dimengerti Tuhan. Tuhan, kami serahkan firman-Mu hari ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai taat. Apa itu taat? Taat itu melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Seperti halnya bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dalam merebut tanah perjanjian. Diceritakan pada zaman Yosua, Allah memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Bagaimana caranya? Tembok Yeriko itu suatu tembok yang luas, yang besar dan tinggi. Nah, Tuhan hanya minta kepada bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk taat, untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam sebelum bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, Yosua sudah mengirimkan beberapa pengintai untuk mengetahui tentang keadaan tembok Yeriko. Pada saat mengirimkan pengintai, di dalam tembok Yeriko ada seorang wanita yang bernama Rahab yang menolong para pengintai-pengintai Israel. Menurut kalian, penduduk Yeriko mengetahui nggak bangsa Israel yang sedang mendirikan kemah di dekat Sungai Yordan? Bangsa Yeriko tahu, karena mereka juga melihat ngapain penduduk Israel ini mau dekat-dekat dengan kota mereka. Tapi bangsa Yeriko pun siap untuk berperang, dan bangsa Israel lebih siap lagi karena bangsa Israel telah dijanjikan oleh Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka dan akan memberikan Yeriko kepada mereka. Mereka hanya cukup mentaati Allah saja. Nah, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Yosua untuk menduduki kota Yeriko. Tapi rencana perangnya Tuhan tidak seperti rencana perang seperti biasanya, yang kita harus harus ada strategi perang, harus ada berapa banyak senjata yang digunakan. Kali ini tidak seperti itu. Allah tidak memerintahkan para tentara untuk menyerang gerbang kota ataupun memanjat tembok atau menghancurkan tembok dengan alat penghancur tembok. Tidak, pasukan Israel hanya perlu berkeliling kota Yeriko tersebut hari demi hari tanpa mengatakan satu kata pun. Jadi Allah memerintahkan kepada Yosua untuk para imam berbaris bersama dengan mereka membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala. Nah, menurut kalian itu strategi perang kah? Itu adalah strategi perang dari Allah. Umat Israel hanya perlu taat saja, tidak perlu mempertanyakan
bagaimana Allah akan membuat kota itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, setiap pagi selama 6 hari, barisan tersebut mulai mengelilingi kota. Pagi-pagi benar. Orang-orang Yeriko sendiri bingung. Wah, ngapain tentara Israel ini? Mereka bergerak menuju kota, tapi setelah itu mereka kembali lagi ke perkemahannya mereka. Tapi tentara Yeriko tetap berjaga di sekeliling gerbang dan tembok untuk menjaga serangan musuh. Tentara Israel sudah mulai berbaris. Barisan pertama adalah orang-orang bersenjata yang berjalan dengan sunyi. Mereka hanya berjalan, kemudian diikuti oleh 7 orang imam yang meniup sangkakala dan 4 orang imam yang membawa tabut perjanjian. Di belakang tabut berbaris tentara yang lebih banyak lagi. Penduduk kota Yeriko tentu saja bertanya-tanya, perang seperti apa ini katanya? Bagaimana mereka berharap bisa masuk ke dalam kota? Kalau caranya seperti ini. Setelah bangsa Israel berbaris mengelilingi kota itu sekali saja, mereka kembali ke perkemahan mereka. Keesokan paginya, hal seperti itu diulang lagi oleh bangsa Israel. Barisan sunyi itu kembali lagi. Setiap hari selama 6 hari, bangsa Israel melakukan hal tersebut. Prosesi aneh ini mengelilingi tembok kota 1 kali saja. Selama 1 kali mereka kelilingi, kemudian mereka kembali ke perkemahan. Nah, pada hari yang ke-7, Yosua berkata pada barisannya, hari ini kita mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Di hari ke-7 mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika kalian mendengar bunyi sangkakala yang nyaring, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kita. Kemudian Yosua mengatakan perintah lain dari Allah. Dan kota itu, kota Yeriko, dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan, kecuali Rahab. Siapa itu Rahab? Nah, Rahab yang tadi, yang selalu membantu pengintai-pengintai Israel. Rahab dan seisi rumahnya diberikan belas kasihan oleh Tuhan, karena Rahab telah membantu pengintai-pengintai Israel selama ini. Jadi Rahab akan tetap hidup dengan semua orang yang ada bersama-sama di dalam rumahnya. Segala emas, perak, barang-barang, semua tembaga, besi itu kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tidak ada yang boleh mengambilnya, sekecil apapun. Maka pada hari itu pasukan Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan pada saat sangkakala berbunyi, seluruh pasukan bersorak, dan pada saat itu tembok Yeriko pun rubuh. Nah, para tentara berjalan melintasi tumpukan batu-batu, masuk ke dalam kota dan memusnahkan segalanya, sama yang seperti Allah telah perintahkan. Tapi ada seorang yang bernama Akan. Ia melihat sebuah jubah yang indah di antara reruntuhan. Dia berpikir, sesuatu yang indah seharusnya jangan disia-siakan ya. Jangan dimusnahkan. Jangan juga diberikan untuk perbendaharaan Tuhan. Kemudian
Dia melihat juga sebatang emas dan 200 shikal perak. Walaupun Yosua sudah berkata bahwa barang-barang itu dikhususkan bagi Allah, tapi siapa yang akan tahu kalau kita menyimpannya sendiri? Gak ada yang tahu. Menurut Akan begitu. Akan pun membawa benda-benda itu ke perkemahannya dan menyembunyikannya di dalam perkemahannya. Dia kubur di dalam tanah di perkemahannya dia. Menurut teman-teman, ada yang tahu perbuatannya Akan? Gak ada yang melihat. Semua orang sibuk memusnahkan barang-barang yang ada di kota Yeriko. Sementara itu, bangsa Israel bersukacita karena Allah telah memberikan kemenangan yang besar atas Yeriko. Para pengintai melapor bahwa kota berikutnya, yaitu kota Ai, adalah sebuah kota yang lebih kecil daripada kota Yeriko. Pasti akan mudah untuk ditaklukkan. Sehingga para tentara sangat bersemangat dan percaya diri untuk memulai peperangan dengan kota Ai. Tapi sayang, mereka terkejut karena pada saat pintu gerbang Ai terbuka dan begitu banyak tentara Ai, mereka memerangi bangsa Israel dan mengusir bangsa Israel kembali ke perkemahan, menewaskan beberapa orang Israel dan mengusir mundur para tentara Israel. Yosua dan para tua-tua Israel bersujud mukanya sampai ke tanah. Dia sampai menaburkan debu di atas kepala mereka, menunjukkan mereka betapa sedihnya mereka tidak bisa menaklukkan kota Ai. Mereka berteriak, "Oh Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada kami? Sekarang semua orang Kanaan akan mendengar tentang kekalahan kami," katanya, "dan menertawakan Allah kami." Allah memberitahu Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Ada yang telah melanggar konvenanku. Ada yang tidak taat kepada perintahku. Allah berkata bahwa orang Israel telah mengambil sesuatu dari barang-barang yang harusnya dimusnahkan atau dikhususkan di kota Yeriko. Allah mengumumkan bahwa Dia tidak akan menyertai Israel lagi hingga dosa itu dibawa keluar dari perkemahan. Yosua sangat terkejut. Siapa yang berani tidak taat kepada Tuhan? Allah menunjukkan orang yang telah berdosa itu, yaitu Akan berkata dan mengakui, "Akulah orang yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Aku telah melihat benda-benda yang indah, dan aku mengingini semuanya, dan aku menyembunyikannya di dalam kemahku, dalam tanah." Nah, karena Akan tidak taat kepada Allah, dia harus dihukum. Dia dan keluarganya dibawa keluar dari perkemahan dan dibunuh. Sekarang orang Israel telah siap untuk taat lagi kepada Allah. Allah memberitahukan kepada Yosua untuk merencanakan serangan mendadak atas kota Ai. Israel mendirikan mezbah untuk memuji Tuhan yang memberikan kemenangan atas Yeriko dan Ai. Kemudian Yosua membacakan firman Allah, kitab Taurat Musa, yang Allah telah berikan kepada Musa untuk dituliskan. Mereka, setiap orang Israel, mendengarkan dengan seksama kitab Taurat yang dibacakan oleh Yosua, sehingga mereka mengetahui
bagaimana menaati Allah. Mereka mendengar janji-janji Allah untuk memberkati umatnya. Jika mereka mengikuti firman-Nya dan peringatan Allah bahwa Dia akan menghukum mereka yang tidak taat. Allah ingin umatnya taat kepadanya. Nah, di masa kini, siapa yang umat Allah? Ya, kita orang Israel, orang Kristen adalah umat Allah pada masa kini. Menurut teman-teman, Allah masih ingin umatnya taat kepadanya. Tentu, Tuhan sangat ingin kita taat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita belajar untuk percaya dan taat kepada Allah? Dengan kita membaca Alkitab dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Kita masih kecil, tapi kita bisa memulai dengan Go Bible Go di setiap minggu atau setiap hari sesuai dengan yang telah ditentukan oleh lose-lose kalian. Nah, teman-teman, mari kita menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dari pelajaran hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh belajar untuk taat Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami memang masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar untuk taat membaca Alkitab melalui apa yang Kau firmankan setiap hari kepada kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 112. Kita buka Alkitabnya, Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Nah teman-teman, ayat hafalannya kalian kirimkan ke WhatsApp kalian masing-masing. Untuk aktivitas di dalam satu bulan ini, aktivitasnya adalah membaca puisi dari Mazmur 121. Bagi teman-teman yang belum mengerjakannya, bisa mengerjakannya dan kirimkan ke lose kalian masing-masing. Lose juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ayat hafalan dalam minggu ini. Dan Lose mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di dalam satu pekan ini. Mari teman-teman, jangan lupa kita persiapkan persembahan kita hari ini. Persembahan bisa kalian masukkan ke dalam celengan kelinci yang sudah pernah dibagikan atau melalui QR Code yang ada di layar kaca kalian masing-masing. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah hari ini. Kami telah memuji, kami telah belajar firman-Mu. Kami belajar untuk taat kepadamu Tuhan, mentaati segala sesuatu yang Engkau firmankan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami
yang berulang tahun di dalam satu pekan ini. Tuhan, pimpin dan sertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan hari ini. Persembahan kami mungkin persembahan yang kecil Tuhan, tapi kami percaya persembahan ini boleh dikelola menjadi baik untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rangkaian ibadah hari ini. Biarlah kami boleh bertemu kembali di pekan yang akan datang Tuhan, mengikuti kembali ibadah sekolah minggu kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi di minggu depan. Shalom. Damai sejahtera, kesabaran tumbuh